Yosa, kembali lagi di Kako Anime dan kali ini kita akan membahas hal yang menarik tentunya di manga One Piece chapter 1065, di mana ya pertama kita bicara soal masa lalu. Ya, tepat daripada mulutnya Saka mengatakan kalau teknologi yang ada di Pulau Egghead itu ya adalah dari masa lalu. Dan daripada pernyataan ini sedikit menjelaskan dengan jelas apa yang pernah kita bahas sebelumnya, kalaulah ini semua emang bermula daripada suku kuno yang ada di bulan. Ya, pada video kita yang ini ya, yang berlatar belakangan daripada kejanggalan Mimin yang merasa aneh begitu jauhnya perkembangan teknologi antara pasukan Iptek dan juga lautan lainnya yang ada di One Piece. Dimana di satu sisi ada orang yang terkejut dengan alat recorder, tetapi di tempat lainnya ternyata ada robot canggih yang super keren. Yang mana tentu saja ini begitu jauh perbedaan zamannya. Dan disinilah Mimin mulai menemukan suatu pernyataan kalaulah atau bahwasannya teknologi yang dimiliki oleh Vegapunk itu ya di Karakuri Island itu merupakan teknologi yang berasal daripada peradaban kuno, suku daripada bulan. Yang mana suku bulan adalah satu-satunya sejauh ini yang jelas memiliki teknologi yang sangat wow. Sehingga daripada itu menjadi suatu pradugaan atau penjelasan kemungkinannya kalau mereka lah yang membawa peradaban zaman teknologi itu ke bumi One Piece atau sebutannya adalah Blue Sea. Yang mana cluenya sangat jelas atau dijelaskan di cover story Enel. Dan ya di cover story Enel kita bisa melihatnya suku kuno di sana 900 tahun yang lalu sampai ribuan tahun yang lalu ya, itu mereka turun dari bulan ke Blue Sea dengan menggunakan balon. Dan ada kemungkinannya mereka itu ya turunnya ke Pulau Karakuri karena di Pulau Karakuri sendiri adalah satu-satunya pulau di One Piece yang memiliki teknologi yang sangat wow. Kemudian di pulau ini juga ada rancangan automata yang mana automata sendiri seharusnya cuma ada di bulan. Kemudian ada profesor yang bisa merepair automata yang mana kita bisa menjajah ya ini begitu mirip jika kita bandingkan. Bukankah kau Patrick Star? Yap, benar. Dan ini adalah KTP-mu. Masuk akal juga ya. Dan juga sama-sama ada balon udara yang digunakan untuk naik ke bulan dan juga turun ke Blue Sea. Sehingga bisa dijelaskan kemungkinannya di sini ya secara intinya teknologi yang begitu canggih itu berasal daripada bulan suku kuno yang turun ke bumi One Piece atau Blue Sea dan membangun suatu kerajaan yang maju dengan teknologi yang mereka punya itu. Dan salah satu bagian kerajaan itu pada saat ini adalah Karakuri Island, di mana tempat itu juga pernah ditinggali seorang Vegapunk. Jadi akan sangat masuk akal seperti yang saya jelaskan di sini kalau teknologi yang dibawa oleh Vegapunk itu ya berasal daripada peradaban kuno. Dan damn, pada chapter 1065 dengan jelasnya seorang Vegapunk atau Saka mengatakan kalau teknologi ini dari masa lalu. Itu artinya teori kita di sini tepat sasaran. Dan kemudian berbicara soal suku kuno, ada kemungkinannya Vegapunk juga merupakan suku kuno yang lahir di peradaban kuno yang dibangun di Karakuri Island. Sehingga akan manuk akal kenapa sosok Saka memakai topeng seperti King. Ya, tetapi sebenarnya itu juga belum bisa menjadi suatu patokan. Namun ada satu hal di sini ya yang Mimin yakin kalau semua ini berhubungan dengan suku kuno termasuk Vegapunk, kemudian Pulau Egghead ini dan juga yang lainnya. Dimana ketika Lilith mengatakan sumber energi yang ada di Pulau Egghead adalah dari energi api yang telah dikonvert, itu seperti menjelaskan semua ini kalau dasarnya atau memang dasarnya ya ini semua ada hubungannya daripada suku kuno yang ada di bulan. Soalnya kalian di sini ya terpincut gak sih pikirannya pas mendengar Lilith mengatakan hal seperti itu? Soalnya jujur ya Mimin pas membaca full spoilernya yang dimana Lilith mengatakan hal itu, Mimin langsung terpincut pikirannya dengan teori yang pernah kita bahas sebelumnya di sini. Ya, di video kita yang ini ya, Mimin mengatakan kalau energi listrik yang menjadi tumpuan utama suku kuno di bulan untuk menjalankan sistem mereka itu adalah sumber energi yang dikonvert daripada energi api matahari di sana. Karena logikanya begitu ya. Soalnya energi listrik yang ada di bulan itu sumbernya dari mana? Sedangkan kita tahu ya sumber alami listrik itu berasal dari petir di awan atau dengan mengkonvert energi lainnya. Dan kita tahu ya di bulan itu nggak ada
awan dan di bulan hanya ada matahari. Jadi logikanya Mimin mengatakan kalau sumber terbesar teknologi yang ada di bulan itu adalah energi matahari yang dikonvert menjadi energi listrik. Dan ternyata pada chapter 1065 Pulau Egghead juga memakai mekanisme yang sama, yaitu dengan mengkonvert energi api atau matahari. Dan dengan begitu, karena mekanismenya sama, maka dengan jelasnya pula apa yang dikatakan oleh Vegapunk itu ya benar-benar fix, double fix itu benar. Teknologi yang ada di Pulau Egghead benar-benar dari masa lalu, terutama suku kuno yang ada di bulan. Dan sekaligus juga pada video kita di poin yang ini itu benar-benar terbukti atau tepat sasaran teorinya. Kemudian berbicara soal Vegapunk, karena seorang Vegapunk ini ya pernah berada di Pulau Karakuri dan kemudian benar-benar tahu mekanisme soal mengkonvert energi api, jelas kita bisa menaruh suatu kecurigaan atau teori di mana seorang Vegapunk mungkin saja memang berasal daripada suku kuno itu sendiri. Dan jika memang Vegapunk itu berasal daripada suku kuno, emang itu efeknya apa? Ya, efeknya jelas kalau Vegapunk itu tidak mengcopy teknologi daripada suku kuno, tetapi Vegapunk adalah orang yang kembali membawa budaya atau teknologi itu ke masa depan. Sehingga kenapa pulau itu disebut sebagai pulau masa depan? Karena Vegapunk membawa teknologi lama untuk maju ke masa depan. Ya, bagaimana menurut kalian? Dan kemudiannya terkait soal manga One Piece chapter 1065 ada satu poin yang sangat menarik di sini. Dan ya benar, tepat sekali. Itu adalah sesuatu yang kita lihat di panel terakhir, di mana kita melihat sebongkah robot yang sangat besar dan juga sangat kuno di sana. Namun yang jadi menariknya di sini adalah kepalanya itu ya mirip dengan Ors. Tetapi yang jadi menariknya lagi adalah iya, ternyata robot ini dilengkapi dengan katana raksasa di pinggangnya. Yang mana jika kita bicara soal katana tentu kita akan mengarah ke samurai. Dan ketika kita bicara soal samurai tentu itu akan berkaitan dengan Wano Kuni. Dan ya, tepat sekali pada chapter 1065 Mimin menimbulkan suatu pernyataan atau pradugaan kalau yang ada di Onigashima itu juga merupakan sesuatu hal yang sama. Dimana ya menurut video kita sebelumnya kita sempat membahas suatu cover, kemudian juga soal legenda Yamato Hime no Mikoto. Ada samurai raksasa yang tersimpan tersembunyi di bawah tanah, yang mana lokasinya sama seperti Pluton. Sehingga secara intinya ya kita menyatakan kalau Pluton adalah robot samurai yang dimana pedangnya atau katananya adalah yang tertancap di Onigashima. Dan kenapa Mimin yakin akan hal itu, kenapa Pluton adalah robot? Kan gak ada bukti yang sangat otentik dan terkesan liar juga. Hey, jangan salah, ada satu hal yang membuat Mini semakin yakin akan hal itu. Dan benar, itu adalah seseorang Orochi bangsat yang satu ini pernah punya niatan untuk mendatangkan seorang Vegapunk ke Wano Kuni. Nah lo, cocok kan? Kalau udah berhubungan dengan Vegapunk, ya apalagi kalau bukan hal ini berbau seperti itu, robot-robot dan yang lainnya. Dan pada saat ini kita yang diperlihatkan robot kuno juga di sini, maka untuk saat ini ya statement Pluton adalah robot sedikit menemukan titik terangnya dan juga ada kemungkinannya. Dan ya, bagaimana menurut kalian? Dan ya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Yosa.